Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Tiba saatnya kita akan membacakan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beristirahat dari segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang begitu baik, Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh kembali bertemu dalam ruang virtual ini. Kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kami boleh kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas karunia, atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 6. Kitab Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9. Kitab Injil Matius pasal 6 ayat 9 yang menyatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Nah Bapak Ibu, tema perenungan kita malam hari ini adalah muliakanlah Tuhan dalam doamu. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang sebuah doa, biasanya doa itu kita panjatkan kepada Tuhan ketika kita membutuhkan sesuatu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu berarti semua orang dari setiap kita itu pasti berdoa hanya karena membutuhkan sesuatu. Tapi saya lebih ke diri saya sendiri, karena terkadang saya berdoa Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Tema perenungan kita pada malam hari ini adalah muliakanlah Tuhan dalam doamu. Bapak Ibu, doa dikatakan sebagai nafas hidup orang percaya. Karena melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan sehari-hari, kita memohon pertolongan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita bergantung pada Tuhan, pada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu, pada malam hari ini kita ditanya, kita mau diingatkan kembali atau kita mau diajak untuk berpikir kembali, apakah dalam doa kita, apakah doa-doa yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan itu memiliki tujuan yang benar, memiliki esensi yang benar? Apakah doa kita itu memuliakan Tuhan? Apakah doa kita itu mengingat bahwa kita sedang berbicara kepada Tuhan yang Maha Kudus, yang patut kita agungkan? Ataukah justru kita berdoa hanya untuk meminta dan meminta saja, meminta apa yang kita inginkan dari Tuhan, tanpa kita mau menghormati Tuhan yang sehari-harinya selalu memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara, bacaan kita pada malam hari ini merupakan bagian dari ajaran Yesus mengenai doa yang sempurna. Kita pasti sudah tahu doa Bapa kami. Nah, bacaan kita pada malam hari ini adalah merupakan bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Nah, dalam doa ini, dalam bacaan kita pada malam hari ini, kita mau diingatkan bahwa ketika kita berbicara dengan Tuhan, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, memang kita menganggap Tuhan sebagai sahabat kita, sebagai
teman dekat kita, namun janganlah kita lupa untuk memuliakan Tuhan. Janganlah kita lupa bahwa Tuhan yang kita ajak komunikasi ini adalah Tuhan yang Maha Kudus, adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah, ketika kita mengingat bahwa Tuhan itu adalah yang Maha Kudus, adalah yang Maha Kuasa atas kehidupan kita, maka kita harus berkomunikasi dengan baik. Dengan cara kita harus juga memuliakan nama Tuhan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Yesus dalam bacaan kita pada malam hari ini, yaitu Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu, apa yang diajarkan Yesus ini memanglah hanyalah sebuah gambaran tentang doa yang ideal. Ketika kita memuliakan nama Tuhan di awal doa kita, itu adalah sebuah gambaran bahwa kita sungguh-sungguh mau berkomunikasi dengan Sang Pemilik kehidupan kita. Ketika kita mengagungkan Tuhan, kita mengawali doa kita dengan mengagungkan Tuhan, itu berarti kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhanlah sumber dari segala hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi doa kita tidak akan memiliki tujuan terselubung dari apa yang kita inginkan atau dari apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri, sehingga kita lupa bahwa kita harus mengingat bahwa sumber dari segala berkat, dari segala hal yang kita miliki dalam kehidupan kita adalah dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dengan memuliakan nama Tuhan, mari kita ingat bahwa ini sebuah contoh bahwa ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kita, anggaplah atasan kita di kantor, tidak mungkin kita berbicara dengan sembarangan, tidak mungkin kita berbicara tanpa hormat dengan orang-orang tersebut. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Memang Tuhan tidak meminta untuk dihormati, tapi mari kita mengagungkan nama Tuhan karena kita sendiri sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan bisa melalui kehidupan kita, dan melalui pertolongan Tuhan, melalui apa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, kita masih boleh kuat dalam menjalani kehidupan kita. Dan itulah yang harus kita selalu ingat, bahwa kita di dunia ini adalah manusia yang menjalankan panggilan kita, panggilan Tuhan kepada kita untuk mengkaryakan karya Tuhan. Untuk itu kita harus selalu bergantung kepada Tuhan dengan memuliakan nama Tuhan. Dan salah satu caranya adalah dengan tidak lupa bahwa doa kita itu haruslah berisikan ungkapan bahwa kita mengagungkan Tuhan yang adalah sumber dari segala hal yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, renungan malam hari ini bukan mau mengajarkan kita untuk memiliki atau memanjatkan doa-doa dengan bahasa yang tinggi atau bahasa-bahasa yang sulit supaya Tuhan mendengarkan. Tuhan memang akan selalu mendengarkan doa kita. Tapi mari kita gunakan bahasa kita, bahasa yang bisa kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak harus bahasa yang tinggi-tinggi, tidak harus bahasa yang sulit-sulit, tapi bahasa yang sederhana yang menggambarkan bahwa kita memuliakan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Itulah gambaran bahwa kita sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Untuk itu, mari kita membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, dengan tidak lupa selalu menghormati Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang adalah sumber berkat dan karunia dalam kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan malam hari ini, jikalau kami seringkali mungkin menjadikan doa sebagai tempat
hanya sebagai tempat kami memohon dan meminta, tanpa menghormati Tuhan yang adalah sumber dari segala hal yang kami miliki dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami lupa bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami, dan melalui doa kami harus memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami hendak beristirahat. Untuk itu kami mohon pertolongan Tuhan untuk menjaga kami dari segala hal yang jahat, agar kami boleh beristirahat dengan nyenyak pada malam hari ini, dan di esok hari Tuhan juga boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, bahkan dengan sukacita yang hanya berasal dari Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.